5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi adik-adik semua dan kakak-kakak sekolah minggu. Kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Sebelumnya, kakak mau lihat ya adik-adik yang sudah siap akan memuji dan memuliakan Tuhan. Sevanya, wah Sevanya, semangat ya Sevanya. Messi, udah cantik ya. Enora, wah Enora juga semangat. Gevio, waduh Gevio juga semangat ya. Samgar, wah udah ganteng juga Samgar. Adventus, halo Adventus. Raja, Raja juga semangat ya. Jeremy, wah apalagi Jeremy nih, keren. Gabrielo, halo Gabrielo. Sarah, wah kakak Sarah juga udah mandi, semangat memuji memuliakan Tuhan. Evan, kakak Brenda, sama ade Messi ya. Esther, nah, Esther juga udah sama Evan. Joen, wah Joen udah manis nih. Amrin juga nih. Efraim, halo Efraim. Kemarin ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya. Arnel, Stephanie, Yestian, semangat ya Yestian. Glenn, Matthew, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan beri kesehatan, kekuatan kepada kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan muji Tuhan. Kita akan mulai memuji Tuhan dari selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat
tiba waktunya adik-adik kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji dari besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Ku naikkan terima kasihku Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab untuk hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Ita mau absen dulu nih satu-satu. Mau cek lengkap nggak ya anak-anak GK Sola Gracia hari ini? Oke, ada Messi, Enora, Gevio, Zevanya, Samgar, Serafin, ada Adventus. Oh, halo Gabrielo. Jeremy juga ada. Luisa, Raja, Evan. Hai Esther, Efraim, Joanne, Abang Erlan, Randall, Amrin. Oh, ada Glenn, Stefania, Arnelita, Yestian, dan Matthew. Sudah lengkap semua ya? Yuk, kita siap sama-sama siap untuk mendengar cerita Alkitab. Salam teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Otniel, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyirai. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risyatain, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risyatain 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang
Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan orang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Salam. Pada zaman itu, orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Melihat hal itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Allah marah karena mereka menjadi orang-orang yang tidak taat, sehingga Allah menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, seorang raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk di bawah kekuasaan Kusyan Rishyataim selama 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan memilih dan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi Otniel, dan ia adalah seorang hakim yang adil. Ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram yang berkuasa atas bangsa Israel masa itu, ke dalam tangan Otniel. Sehingga Otniel mampu mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu, amanlah bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Setelah masa pemerintahan Otniel, matilah Otniel, anak Kenas. Oke adik-adik semua, sekarang saatnya kita akan dengerin apa sih hubungannya cerita Otniel, si hakim yang tegas itu, sama kehidupan kita. Sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, hakim itu adalah satu pekerjaan ya, atau satu posisi di pengadilan, dan hakim adalah orang yang memimpin jalannya sidang. Ya, jadi kalau misalnya ada 2 orang atau ada 2 kelompok, mereka ini memperebutkan sesuatu, gak selesai tugasnya, gak dapat jalan keluarnya, terus akhirnya mereka memutuskan untuk bawa ke jalur hukum. Nah, ketika sudah masuk ke jalur hukum, itu artinya akan naik sidang. Di sidang inilah seorang hakim akan memutuskan kelompok mana atau orang yang mana yang berhak untuk satu barang itu. Atau nanti diputuskan siapa yang menang atau siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti itu diputuskan di sidang oleh hakim. Di Alkitab hari ini kita belajar bahwa Otniel adalah seorang hakim yang adil. Pada zaman itu, bangsa Israel, mereka sudah tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah kepada Baal, menyembah dewa-dewa yang lain. Tuhan marah dan akhirnya Tuhan mengirimkan Otniel ya untuk kembali meluruskan
semua hal yang sudah tidak benar, semua hal-hal yang salah yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi Otniel ini, ya dia nggak pilih-pilih, oh ini orang kaya, atau oh ini orang miskin, atau oh ini saudara saya, oh itu orang asing saya nggak kenal. Enggak, setiap orang yang salah pasti dapat hukuman, dan setiap orang yang benar pasti akan dibela. Nah, pada zaman inilah Otniel dipakai Tuhan untuk menegur bangsa Israel yang sudah tidak menyembah Allah lagi. Lalu Kak, apa sih pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua? Pesan firman Tuhan yang pertama, anak Tuhan yang tidak taat itu akan ditegur, akan diingatkan, atau bahkan akan menerima hukuman. Ya, ada konsekuensinya. Apa contohnya? Contohnya nih, kalian tidak dengar-dengaran. Nah, itu kan contoh ketidaktaatan kepada orang tua. Yang kedua, menyontek. Padahal kalian tahu, menyontek itu tidak baik. Menyontek itu dilarang. Tapi kepepet nih Kak, saya belum belajar nih. Saya nggak hafal semuanya. Nyontek aja lah. Itu bentuk ketidaktaatan. Yang kedua. Yang ketiga, misalnya ada teman yang mengajak kita, udah nggak usah temenan sama si A itu. Ya ampun, anaknya itu loh suka pamer, atau anaknya itu loh nyebelin. Nah, kalau kita ikutin teman kita, itu berarti juga kita lakukan ketidaktaatan. Ingat firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Kita nggak boleh pilih-pilih teman. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal-hal seperti yang tiga ini? Kalau misalnya kita tidak dengar-dengaran sama orang tua kita, maka untuk menjadi seorang anak Tuhan yang taat, kita harus belajar untuk mendengar apa yang papa mama kita katakan. Karena kalau papa mama ngomong sesuatu, pasti itu untuk kebaikan kita. Pasti bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang buruk untuk kita lakukan. Lalu yang kedua, kalau kita, saya nggak belajar nih, nilai saya pasti jelek. Yuk, kita belajar untuk jujur. Kita belajar untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang taat. Yaitu dengan belajar yang sungguh-sungguh. Kita baca-baca lagi buku-buku yang akan dikeluarkan soal-soalnya. Kita latihan lagi soal-soalnya. Supaya apa? Supaya kita persiapannya maksimal. Kalau kita persiapannya maksimal, pasti hasilnya juga bagus. Tapi kalau males-malesan, ya udah ya. Nanti kita lihat aja hasilnya. Lalu yang ketiga, kalau ada teman kita yang ngajakin untuk menjauhi teman kita, karena misalnya dia nggak suka sama orang itu, kita bisa kasih tahu teman itu, itu kan nggak baik. Kita harus saling sama semua orang. Kita nggak boleh menjauhi orang. Kalau teman kita tuh nggak baik, kita kasih tahu, bukannya malah menjauhkan. Nah, itu bentuk bahwa kita menjadi anak Tuhan Yesus yang taat. Pesan firman Tuhan yang kedua, tadi yang anak Tuhan yang nggak taat ya, dapat teguran. Tapi tadi Kak itu sudah berikan solusinya. Kalau misalnya kalian pernah mengalami hal seperti itu, belajar lagi untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang lebih baik. Yang kedua pesannya adalah anak Tuhan yang taat akan mengalami kemenangan. Kemenangan seperti apa Kak? Nah, kalau kita taat sama Tuhan Yesus, taat sama papa mama, sama guru, sama orang-orang yang ada di sekitar kita, percaya deh, kalau kita suatu saat atau kita mengikuti satu kompetisi, perlombaan, Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangga sama kita. Wah, memang Joen ini, memang Efraim ini, Raja, Jeremy, dia dengar-dengaran sama papa mamanya, sama gurunya, sama kakak sekolah minggu. Saya mau kasih dia menang untuk juara ini, menang untuk kompetisi ini. Lalu yang kedua, di sekolah, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, taat
taat sama papa mama, suruh belajar, suruh mengulang pelajaran, ngerjain PR, kita pasti dapat nilai yang terbaik. Nilai kita pasti bagus. Dan yang terakhir, kalau kita ya di rumah taat sama papa mama, jadi anak yang baik, jadi anak yang penurut, percaya deh, pasti papa mama akan senang sekali. Kalau kita butuh bantuan, pasti langsung dibantu. Atau kalau misalnya kita minta sesuatu, ya, "Pak, tolong beliin ini dong. Aku kan nilainya sudah bagus. Aku kan dengar-dengaran." Pasti dengan senang hati papa mama akan memberikan hadiah itu. Tapi tergantung ya, hadiahnya itu berguna nggak? Atau hadiahnya itu bermanfaat nggak buat kita? Kita perlu nggak hadiahnya? Oke? Otniel, ya, hakim di bangsa Israel di Alkitab tadi, dia sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Lalu Tuhan Yesus juga kan kita nggak bisa lihat ya secara langsung. Jadi siapa hakim kita? Hakim kita, ya, pengawas kita adalah papa dan mama di rumah. Mereka yang melihat kita setiap saat. Mulai dari kalian bangun pagi, kalian berkegiatan sampai malam, kalian tidur, papa mama tahu semua yang kalian lakukan. Kalian melakukan hal yang baik, kalian melakukan hal yang tidak baik, semua papa mama tahu. Jadi papa mama yang menjadi hakim, papa mama yang akan menilai, wah, anak saya ini anak yang taat. Wah, anak saya ini masih belum bisa taat. Jadi, hormatilah papa mama di rumah, hormatilah ibu guru di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu, ibu pendeta, siapa saja yang ada di sekitar kalian yang mau supaya kalian jadi anak yang baik, anak Tuhan Yesus yang menyenangkan, yang membanggakan. Yuk, kita hormati mereka. Lalu gimana supaya kita bisa menjadi anak Tuhan Yesus yang tegas? Yang pertama, kita katakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Kita katakan tidak untuk hal-hal yang membuat kita tidak taat akan peraturan. Menjadi anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan Yesus. Cara yang kedua, kita katakan yes untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang membanggakan Tuhan Yesus dan hal-hal yang membuat kita semakin lebih lagi menyenangkan hati papa mama dan juga Tuhan Yesus. Oke? Terima kasih adik-adik semua. Kalian sudah hadir sekolah minggu, kalian sudah ikut sekolah minggu hari ini, sudah dengar firman Tuhan. Jangan lupa, bukan hanya didengar, tapi dilakukan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Ya, adik-adik, waktunya kita akan memberikan persembahan kita, ya. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita, kakak akan memberikan informasi kepada adik-adik bahwa bilang mama papa, ya, jika adik-adik merasa bingung, ya, untuk memberikan persembahannya, bisa juga melalui rekening, ya, via rekening ke Kak Ros, oke? Nah, jadi adik-adik tidak perlu bingung-bingung, tidak perlu bagaimana ya caranya ya memberikan persembahan. No, tapi kita di gereja kita sudah memberikan rekening ya untuk adik-adik ya ke Kak Ros. Oke? Nah, sebelum kita memberikan persembahan kita ya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke? Kita berdoa sama-sama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu yang Kau berikan Tuhan kepada kami di sepanjang hari ini Tuhan. Di mana Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan berkati persembahan kami, agar persembahan kami itu bisa memuliakan nama-Mu Tuhan untuk di dalam kehidupan rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu
kita akan muji Tuhan dari Yesus kekasih jiwaku. Ayo kita bergembira bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menari bersama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa. Saat ini kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Mari anak-anak, kita bersatu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat mengasihimu dan kami sangat menghormatimu ya Allah. Dan kami rindu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat pada orang tua, dan orang-orang yang memiliki otoritas di atas kami. Dan biarlah kami diberikan hati yang taat, dengar-dengaran, dan berlaku setia. Tuhan tolong sehingga anak-anak juga boleh berani berkata kebenaran. Terima kasih Bapa, berkati pendidikan anak-anak, berkati setiap orang tua, bahkan setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang terlibat dalam pembentukan anak-anak kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak mau diberkati Tuhan? Mari terus menjadi anak-anak yang taat dan hormat serta dengar-dengaran pada Tuhan, pada orang tua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa di sorga, dalam anugerah Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus memberkati hati dan pikiran serta tingkah laku setiap anak-anak sekolah minggu dari saat ini sampai selama-lamanya, sehingga mereka menjadi anak yang taat. Haleluya. Amin.